Hai semua, perkenalkan nama saya Veronica Wandita Komala Kendra atau biasa dipanggil sebagai Wanda. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan 10 kosakata bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan pada percakapan sehari-hari. Check this out. Nah, kata yang sering kita salah gunakan adalah kita. Kita salah menggunakan kata kita. Ya. Kata kita biasanya disamakan dengan kami. Contohnya gini nih. No tipu-tipu, no setting-setting. Kita bagi-bagi handphone kece. Penggunaan kata kita di sini itu adalah salah. Kenapa? Karena yang memberikan giveaway itu mereka. Kita para penonton gak memberikan giveaway. Tapi mereka menggunakan kata kita seakan kita juga sumbangsih dalam acara giveaway itu. Kita sendiri itu memiliki arti lawan bicara itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan kata kita, berarti kita juga menyumbangkan uang untuk memberikan giveaway itu. Padahal kita enggak. Seharusnya kata yang digunakan adalah kami akan memberikan giveaway itu segala macam. Jadi tolong ya, bedakan kata kita dengan kami. Kata berikutnya adalah acuh. Banyak banget yang ngira acuh itu artinya adalah tidak peduli. Contoh kalimatnya seperti dia sudah acuhkan aku. Kau membuatku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Padahal dalam KBBI, acuh itu artinya adalah peduli. Jadi kalau misalnya mau mengartikan tidak peduli, maka kita perlu menambahkan kata tak di depannya. Jadi tak acuh, tidak peduli. Jadi bukan acuh aja, karena acuh aja itu artinya adalah peduli. Nah, kata yang berikutnya ini sering salah digunakan oleh para siswa ataupun mahasiswa. Apa itu? Absensi. Nah, kita tuh sering biasanya para mahasiswa bilang titip absen dong. Nah itu salah, karena absensi itu adalah ketidakhadiran. Absensi itu adalah ketidakhadiran. Jadi kalau misalnya kalian titip absen, kalian menitipkan ketidakhadiran. Jadi yang benar itu adalah presensi. Presensi. Dan ada juga di beberapa sekolah itu disebutkan sebagai daftar absen. Daftar absen biasanya itu artinya daftar kehadiran. Padahal absen sendiri itu adalah ketidakhadiran. Sehingga seharusnya adalah daftar presensi. Jadi kita nggak boleh lagi menggunakan absensi ya. Kita harus menggunakan presensi. Karena absensi adalah artinya ketidakhadiran. Berikutnya adalah nuansa. Nuansa ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya adalah variasi, derajat atau perbedaan yang sangat halus atau sangat kecil. Konteksnya itu lebih ke warna, suara, kualitas dan makna yang kuat. Contoh penggunaan nuansa yang benar adalah terdapat nuansa makna yang berbeda antara kata murah dan murahan. Itu penggunaan kata yang benar. Namun demikian kita masih sering mendengar kata nuansa ini disamakan dengan suasana. Padahal itu artinya berbeda. Contoh konkret penggunaan salah kaprah ini, salah kaprah nuansa disamakan dengan suasana ada dalam berita ini. Nuansa seram dalam ritual sumpah pocong. Kalau saja wartawan yang membuat artikel ini melihat kamus, dia akan menemukan kalau suasana seram itu lebih pas digunakan ketimbang nuansa seram. Kata selanjutnya adalah gahar. Maksud hati mungkin kita ingin memuji seseorang, begitu menilai garang, seram, keras, atau laki. Kepala, pundak, lutut laki. Gue seperti itu karena apa ya? Karena gue laki. Pokoknya laki banget. Hal yang terucap malah kata gahar. Padahal dalam KBBI sendiri gahar itu artinya menggosok dengan keras.
Jadi tidak ada samanya dengan garang, karena gahar itu menggosok. Jadi beda. Selanjutnya adalah rubah. Mungkin teman-teman sering mendengar kata merubah atau dirubah. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi pemadani seperti cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Tahukah teman-teman sebenarnya kedua kata itu adalah salah? Kenapa? Karena kalau misalnya ubah yang dimaksud itu adalah mengganti atau menukar bentuk suatu benda atau hal, kata dasar yang benar adalah ubah, bukan rubah. Sehingga ketika diberi imbuhan men, maka akan berubah jadi mengubah, bukan merubah. Karena kata rubah sendiri itu artinya adalah hewan. Jadi yang benar adalah mengubah dan diubah, bukan merubah. Karena rubah itu artinya adalah hewan. Berikutnya adalah bergeming. Pernah menemukan kata bergeming dong? Contoh penggunaan katanya seperti di kalimat ini nih. Ia tidak bergeming melihat adiknya menangis. Tahu gak sih sebenarnya tak bergeming itu adalah salah. Kenapa? Karena dalam KBBI, bergeming sendiri berarti diam saja atau tidak melakukan pergerakan. Jadi kalau misalnya tak bergeming, artinya tak diam saja. Maknanya jadi berbeda kan? Karena itu, tidak perlu ditambah lagi dengan kata tak. Jadi hanya bergeming saja. Jadi kalau misalnya kalimat tadi dibetulin, artinya ia bergeming melihat adiknya menangis. Ia diam saja melihat adiknya menangis. Berikutnya adalah kata terima kasih. Bukan pada penggunaannya tapi penulisannya. Coba yang benar itu terima kasih disambung atau terima strip kasih. Yuk, yang benar yang mana? Yang benar adalah terima strip kasih. Kita sering salah menggunakan kata terima kasih kita sambung. Padahal seharusnya itu dipisah. Terima kasih. Satu lagi, ibu kota. Buat penulisannya ya, ibu kota, ibu strip kota atau ibu kota disambung. Yang benar itu adalah ibu strip kota. Itu yang benar, karena masih ada yang salah menuliskan ibu kota disambung. Padahal seharusnya ibu kota. Nah berikutnya ini sama nih. Yang benar itu hutang pakai H atau utang tanpa H. Nah yang benar itu adalah utang tanpa H. Kita masih sering menggunakan hutang. Bayar hutang, padahal seharusnya bayar utang. Yang baku adalah utang, bukan hutang. Dan itu adalah beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih kita sering salah gunakan. Mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam video ini, mohon dimaafkan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and adios.